buat kita, buat iman kita bahwa Tuhan benar-benar di dalam kita. Oleh karena itu, biarlah kita memuji tidak dengan biasa-biasa saja, tapi imani bahwa Tuhan menyertai saudara di dalam hatimu. Amin. Coba pegang tangan kanan, pegang dadamu dengan tangan kananmu. Yesus telah bisa. Yesus telah bisa. Di dalamku, di dalamku, Yesus penyertaan-Mu terus ada sampai hari ini, Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami tahu ketika tanpa Engkau kami akan terus dalam kegagalan dan kegagalan. Tapi kalau sampai saat ini kami berdiri tegak, kami tahu oleh karena karya-Mu yang bergerak dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Berkatalah ya Tuhan kepada kami, buat apa yang harus kami kerjakan ke depan dalam mengarungi tahun 2021 ini. Aku perlu Engkau dan tetaplah tinggal di dalam hatiku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya kami sampaikan selamat masuk tahun baru 2021. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah
tahun 2021 adalah merupakan tahun kemenangan buat kita. Amin. Nah, untuk menuju ke sana ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Karena kami tahu bahwa perjuangan kita ini tidak sendiri. Tuhan ada tetap bersama dengan kita selama-lamanya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana saudara dan saya melibatkan Tuhan tahun 2021 ini untuk mencapai daripada visi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya diungkapkan Tuhan tentang masuk pertama kali dalam tahun ini, hari-hari ini. Tuhan inginkan, belajarlah kamu jujur, bukan dengan kebohongan. Sangat singkat. Mengapa Tuhan Engkau bawa kami ke sini? Saya cuma merenungkan. Tidak ada seorang pun yang punya kebohongan di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia mengalami kebaikan Tuhan. Tadi ada pujian, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ingat, semua yang kita kerjakan oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah yang bagaimanakah? Anugerah itu kapan timbul? Ku ada sebagaimana ku ada. Hidup yang terbuka sebagaimana kita ada. Bukan dengan tujuan-tujuan yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Bukan dengan kebohongan, tapi dengan kejujuran. Semua itu Tuhan sukai. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhtamu Bapa. Tuhan tidak mau melihat kita dengan topeng. Tuhan ingin kejujuran kita. Berapa banyak saudara, orang yang jujur adalah orang yang diberkati Tuhan. Angkat tangan, tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Ini yang saat ini saudaraku menggelitik hati kami. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka saudaraku, kita akan mampu melampaui visi yang Bapak Gembala saat ini sampaikan, the year of reproduction. Bagaimana saudara akan mengalami pembaharuan. Pembaharuan bagaimana saudaraku? Pembaharuan di mana kita akan mengalami lebih baik dan lebih baik. Karena penyertaannya. Ini berbicara tentang buah kehidupan, bermultiplikasi, baik itu pekerjaan kita, baik itu pelayanan kita. Demikian juga setiap kegiatan yang kita kerjakan, studi saudara, bahkan saudaraku, karakter. Sebab seseorang yang berdiri di hadapan kita sebagaimana adanya, ini bicara karakter yang tulus dan jujur apa adanya. Sehingga anugerah itu semakin dilimpahkan Tuhan.
apa yang tidak kita mampu melakukannya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengalami itu lewat cara kehidupan kita. Kalau saudara ingin mengalami daripada kejujuran, kalau saudara mengalami daripada kasih anugerah yang semakin melimpah, Tuhan akan mengajarkan kita lewat cara kehidupan kita. Semua firman Tuhan yang dari mulai Kejadian sampai Wahyu itu cuma satu, Tuhan kehendaki. Saudara diajar merubah karakter menjadi jujur, terbuka. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu yang di surga sempurna. Nah, saudaraku, Matius 7 ayat 17 dikatakan demikian. Bagaimana kita mencapai itu? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saya ulang lagi, Tuhan mengajarkan kata-kata ini kepada kita. Demikianlah setiap pohon yang baik. Kita bicara pohon, artinya adalah kehidupan kita. Jadi demikianlah setiap kehidupan yang baik menghasilkan buah yang baik, multiplikasi yang baik. Sedang kehidupan yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah ini berbicara tentang apa yang terjadi ke depan. Saudara, apa yang terjadi ke depan itu bergantung daripada pohon kehidupan kita. Hari ini kau buat baik atau tidak baik. Mari renungkan. Kehidupan saudara dan saya, terjadinya baik tidak baik yang akan datang bergantung tanaman saudara hari ini. Bukan yang akan datang hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita saat ini bisa menjadi pohon kehidupan, ini berbicara bagaimana kita hidup di dunia ini yang tidak luput dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Dan semua yang terjadi, kelak apa yang saudara buat, bergantung saudara menampung dari apa yang saudara dengar lewat pikiran saudara, apa yang saudara rasakan lewat perasaan saudara, apa yang saudara lihat masuk dalam pikiran saudara. Pikiran ini adalah tempat untuk menampung bermiliar-miliar memori. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, apa yang saudara dan saya aktifkan di dalam kehidupan ini? Paulus menulis demikian, saudaraku. Saya sangat senang dengan mengungkapkan surat-suratan Paulus. Mengajarkan kepada muridnya di Korintus supaya ia berbuah dengan baik. Kalau ingin engkau saat ini menghadap Bapa dan engkau melakukan ku ada sebagaimana ku ada, dia tuliskan begini. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, berapa bulan yang lalu saya menyampaikan bagaimana manusia itu sebenarnya adalah licik.
selalu berpikir hal-hal yang negatif. Dan hal negatif itu muncul oleh karena apa? Seringnya kita mendengar daripada suara dunia. Seringnya kita melihat daripada kehidupan dunia. Seringnya hati kita tertaruh kepada pengertian-pengertian dunia. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita membangun kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Supaya diakui, dia melakukan sebagaimana manusia lakukan. Berbicara yang manis supaya orang tertarik pada kita. Berbicara yang membuai supaya orang tertarik kepada kita untuk keuntungan kita. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan berkata, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ini berbicara tentang kejujuran. Paulus menolak. Tetapi kebiasaan seperti itu aku tidak lakukan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Aku tidak mau berbicara dengan tawanan, dengan hal-hal yang menawan, yang menarik dan membuat orang terkesipu-sipu sehingga saudara mendapat pengakuan. Saudara, manusia ingin diakui dengan caranya. Tetapi saat ini Tuhan ingin saudara diakui Tuhan dengan kejujuran. Berapa banyak saudara saat ini rindu diakui Tuhan? Angkat tangan saudara. Haleluya. Lakukan kejujuran. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita perlu menawan segala pikiran untuk menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus taruh pikiran kita kepada pikiran Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam Matius pasal 7 ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ketika engkau saat ini menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, dan saudara aktifkan daripada apa yang tertera di dalam pengajaran Kristus, maka akan berbuah. Maka akan terjadi production. Apa itu? Hidup yang jujur, hidup yang terbuka, bukan dengan kamuflase, bukan dengan kebohongan-kebohongan yang biasa dunia lakukan. Haleluya. Nah, saudaraku, mungkin saudara hari ini bertanya, bagaimanakah agar kita dapat berbuah yang baik? Bagaimanakah kita saat ini berbuah dengan kejujuran? Tuhan Yesus mengajarkan demikian, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama Matius 5:37. 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari apa? Si jahat, iblis, pembohong, pembinasa. Seseorang yang berkata tidak berkata ya jika iya, tidak berkata tidak jika tidak, ini adalah pemikiran duniawi. Tak buat begini supaya tertarik. Aku mau berkata demikian. Aku melakukan ini supaya mereka saat ini dapat aku menjadi untung. Jadi pembohong itu cuma satu intinya. Dia melakukan sesuatu untuk keuntungannya sendiri. Dan itu bukan daripada Tuhan. Dan pembohong itu adalah iblis. Sikap bohong, perkataan bohong, itu cuma satu dari iblis, bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan cuma satu, ingin kita apa adanya. Saya percaya saudaraku, saudara menginginkan kejujuran. Tuhan mengajarkannya iya, jika iya dan tidak. Karena orang yang berbohong itu cuma satu. Dia ingin mengambil keuntungan apa yang dilakukannya untuk kebaikannya sendiri.
Kadang-kadang dia menceritakan bohong tentang orang lain. Saudara, itu namanya penghakiman. Pak Erik itu loh jelek. Saya nunjuk dengan tangan satu. Pak Erik jelek. Tapi saudara tahu ada yang tersimpan 3 yang tidak ketahui keburukan kita. Saudara menunjuk. Kau salah. Padahal belum tentu salahnya, itu kata orang. Dan orang yang saat ini menuduh orang itu salah, kita tidak sadar ada 3 kesalahan yang terselip di dalam hati kita yang tidak mau orang lain ketahui. Alias orang penuduh itu menyembunyikan kesalahannya sendiri, alias munafik. Amin. Amin. Jadi pembohong itu sama dengan munafik. Penyebar gosip itu namanya Yang percaya siapa? Bahwa orang yang menyebar kebohongan itu munafik. Yang percaya angkat tangan. Gak wani toh. Apakah kita hari ini penyebar kebohongan, saudara? Stop. Karena hanya iblis itu pembohong. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah penelitian dari seorang psikolog bahwa dari 80 orang relawan yang diteliti, mereka mengatakan, pernahkah kamu berbohong? Ya, aku pernah berbohong. Dia jujur karena ada angketnya. Dan mereka menyatakan bahwa kebiasaan mereka berbohong itu dipengaruhi oleh keputusan daripada otak mereka demi sebuah keuntungan dirinya sendiri. Demi sebuah keuntungan dirinya sendiri. Nah, setelah diteliti, ternyata saat orang cenderung berbohong, maka otak yang paling aktif dan bekerja itu adalah amigdala. Di dalam otak kita itu ada sel-sel yang paling aktif untuk mengerjakan sesuatu. Dia ambil keputusan sebagaimana dia dipengaruhi oleh emosi, perilaku, serta motivasi. Coba renungkan ketika saudara kepepet dalam satu saat, mana yang paling aktif? Mengatur emosi, perilaku, serta motivasi kita. Maka akan muncul satu keputusan, bohong atau jujur. Itu namanya amigdala. Nah, amigdala ini kapan terjadi? Amigdala ini terjadi karena aktifnya kita ketika memutuskan sejauh mana pikiran-pikiran yang saat ini saudara himpun memori di dalam diri saudara, saudara paling suka untuk mengaktifkannya. Jika itu yang saudara aktifkan adalah kebenaran, maka akan muncul kejujuran. Tetapi ketika saudara dan saya mengaktifkan tentang kejahatan dan dosa sebagaimana dunia, maka saudara akan berbuat kebohongan. Sekarang menjadi masalah keputusan saudara yang ada di dalam memori saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kasus. Kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 10. Ini kisah bagaimana Saul mati. Ada 2 kisah yang berbeda. Seorang Amalek datang kepada Daud. Waktu itu Israel perang dengan Amalek. Dan orang Amalek ini tahu bahwa Saul sangat membenci daripada Daud, Raja Daud. Dan Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Satu saat ketika ada peperangan antara Israel dan Amalek, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana Saul, saudaraku, ketakutan dan dia bunuh diri. Itu ditulis 1 Samuel pasal 31 ayat 4. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamkanlah aku supaya
jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan kepada Saul. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Alkitab mencatat itu. Jadi bunuh diri dia. Tetapi orang Amalek tahu, namanya cara berpikir dunia, dia adalah orang yang tidak mengenal Allah, mengambil keuntungan. Amigdala mulai bergerak, emosinya ditata, perilakunya mulai bertindak untuk apa? Menghadap Daud. Dan motivasinya supaya aku nanti dapat keuntungan dari Daud. Dia menceritakan yang berbeda dari kenyataan yang sesungguhnya Alkitab mencatat. Seorang Amalek berkata demikian, aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jamangnya yang ada di kepala dan gelang yang ada di lengannya, dan inilah dia kubawa kepadamu. Saudara, dia membohongi. Ini loh aku, nih Daud, kau kan dimusuhi sama Saul toh? Sekarang aku yang membunuhnya. Lihat ini jamangnya, lihat ini gelang, demi engkau. Ini pikirannya. Wah, mungkin Daud berkata begini, wah luar biasa kamu ya, engkau bisa membunuh Saul, maka aku akan beri hadiah sama kamu, maka kamu akan saya berikan angkat pangkatnya untuk dijadikan pahlawan buat Daud. Saudara ingat, Daud itu orangnya jujur, tulus. Daud adalah orang yang takut akan Allah. Dan orang takut akan Allah pasti dia akan menghormati rajanya, pemimpinnya, orang yang berotoritas, seorang yang jujur. Dia hati kasihnya, saudaraku, luber dan jujur. Apa yang terjadi ketika Daud mendengar itu, mendengar bahwa Saul dibunuh oleh dia? Kamu membunuh daripada rajaku. Dia adalah rajaku yang aku hormati, dan aku tidak akan membiarkan kamu hidup karena engkau telah membunuh rajaku yang aku hormati. Biarpun Saul itu jahat kepada Daud, tapi Daud tidak pernah membalas, tetap menghormati. Oleh karena itu dibunuhnya lah orang Amalek itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin melihat penipu-penipu dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan sinyal seperti Daud. Engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melampaui daripada kebohongan-kebohongan yang akan menjatuhkan saudara dan saya. Hari-hari ini hati-hati saudaraku, semakin hari semakin sulit. Orang semakin bersaing hidupnya, dan dia, saudaraku, ketika tidak hidup takut akan Allah, maka mereka akan menghalalkan dengan segala sikapnya. Biarpun itu pemimpin, dia tidak akan menghormatinya. Biarpun itu adalah orang yang paling berjasa, tidak lagi menghormatinya. Bahkan bisa membuat gosip, bisa membuat daripada penghakiman-penghakiman. Dan itu adalah cara iblis. Saya percaya cara berpikir kita di sini tidak seorang pun yang akan meniru dengan cara iblis. Amin. Mari kita akan berpikir untuk menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Yang rindu seperti itu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya sesulit-sulit keadaan saudara, ketika Tuhan ada di dalam kehidupanmu, Dia tidak akan membuat engkau terlantar. Sebab begini saudaraku, Mazmur 9 ayat yang ke-6 dikatakan, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Coba catat itu di HP saudara. Mazmur 5 ayat yang ke-6. Engkau, yaitu Tuhan, membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Orang-orang bergotong, orang-orang yang suka berkata bohong akan dibinasakan Tuhan. Ingat, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu atau pembohong. Jadi cara berpikir dunia sangat berbeda dengan pikiran Allah. Tuhan ingin kita menjadi orang yang jujur apa dia. Oleh karena itu mari kita menjauhkan diri dari pikiran-pikiran kebohongan. Ingat, di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kebohongan itu bisa muncul secara tiba-tiba lewat amigdala tadi. Ketika saudara terjepit, saudara mulai mengatur emosi saudara. Mulai saudara nampak apa yang harus kau putuskan dalam perilakumu lewat motivasi apa yang saudara ingin dapatkan dari suasana itu. Ingat. Oleh karena itu, mari belajar mengambil keputusan untuk taklukkan pada Kristus. Jadi kebohongan itu cuma satu, keuntungan. Nah, contoh lagi, orang yang berbohong untuk keuntungan diri sendiri. Contoh, Kain. Ketika dia membunuh adiknya ditanya sama Tuhan, apa jawabnya? Apakah aku menjaga adikku? Karena dia mampu melepaskan iri hatinya. Yang penting aku aman di hadapan Tuhan. Jawabannya penuh dengan kebohongan. Padahal dia punya kewajiban untuk mendidik adiknya, untuk melindungi adiknya. Ketika ditanya, dia melepaskan tanggung jawab sebagai penjaga adiknya. Apakah aku penjaga adikku kok Tuhan? Pembohong itu pintar, halus. Seakan-akan tidak kelihatan bohongnya. Tetapi Allah mengerti. Demikian juga kejadian Yusuf tentang kebohongan istri Potifar. Ketika Yusuf diajak tidur bersama, Yusuf diajak tidur bersama dengan istri Potifar, Yusuf menolak. Apa yang terjadi? Muncul kebohongan untuk keuntungan sendiri supaya bebas dari perbuatan nafsunya oleh karena tuduhan daripada suaminya, untuk aman di depan suaminya. Dia lapor, Yusuf dituduh memperkosa. Sehingga Yusuf harus masuk penjara. Ada satu berita, jika saudara dan saya saat ini melakukan kebenaran, saudara siap dengan konsekuensi saudara menderita. Tapi penderitaan itu adalah penderitaan untuk membangun karaktermu menjadi sempurna dan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan akan menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan tanpa lewat penderitaan dagingnya. Jadi saudaraku, ketika saat ini kita masuk dalam reproduksi, jadi saudara harus siap. Dirimu, keakuanmu dihancurkan oleh Tuhan. Dan itulah penderitaan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Lewat penderitaan itu kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Demikian juga lewat penderitaan di mana saudara dihancurkan keakuanmu, maka yang muncul kemuliaan Tuhan terbit di antara saudara dan keturunanmu. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita hidup tidak berpikir pada hari ini. Lihat keturunanmu, itu bergantung saudara dan saya. Apa yang saudara tabur hari ini. Demikian juga kebohongan Saul. Pada saat peperangan dengan Amalek,
Apa yang terjadi? Saul menginginkan ternak-ternaknya. Saul menginginkan jarahan-jarahan itu. Padahal Tuhan berkata, jangan engkau mengambil jarahan itu. Dan biarlah engkau pulang dengan bebas. Tanpa segala sesuatu, benda dan harta yang ada di sana. Tetapi Tuhan tahu dia menegur. Apa ya saudaraku, pembohong motivasinya? Ia beralasan bahwa dia membawa daripada harta kekayaan orang Amalek untuk mempersembahkan kepada Tuhan sedalam ibadahnya. Ini untuk persembahanmu kepadamu loh Tuhan. Halus tuh. Saudara, perlu dicatat, seseorang yang telah berbuat dan jatuh dalam kebohongan, maka mereka akan jatuh kepada bohongan-kebohongan berikutnya. Ingat, sekali saudara dan saya jatuh dalam kebohongan, maka saudara tidak segan-segan untuk melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Sikap berbohong itu sangat berbahaya buat kita. Karena berbohongan akan berdampak dapat perbuatan dosa, bahkan aspek sosial mempengaruhi daripada diri kita. Saudara bergaul gak nyaman saudara, bahkan akan mengalami apa saudara? Kesehatanmu, kesehatan tubuhmu akan semakin merosot oleh karena kebohongan-kebohongan yang saudara simpan. Demikian juga saudaraku, karena kebohongan-kebohonganmu maka dapat meningkatkan resiko pencernaan saudaraku. Karena saudara menyimpan hal-hal yang saat itu busuk. Haleluya. Bahkan saudara akan mengalami depresi. Ketika saudara berkata bohong, maka saudara akan kecanduan dengan hal-hal yang buruk. Bahkan akan mempengaruhi resiko kanker dan obesitas. Karena dia ngambil cara untuk saat ini supaya menghilangkan stresnya. Mungkin lewat makan terus jadi obesitas. Mungkin lewat kanker, karena apa? Kalau saudara pikiran terus tertekan. Lewat daripada kebohongan, maka akan mempengaruhi kualitas kerjamu, menurunkan prestasimu, bahkan menurunkan komunikasimu dengan yang lain, sehingga kau mencari akal bagaimana engkau berbicara bohong untuk supaya orang tertarik dengan kau. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lagi ada perbuatan bohong, karena itu juga akan mempengaruhi kualitas kerjamu. Kebohongan juga akan mempengaruhi suasana kerjamu, bahkan pelayananmu tidak akan berarti di hadapan Tuhan. Ingat, ketika engkau memelihara itu, maka engkau akan jatuh bukan kebohongan sekali, maka akan ada kebohongan-kebohongan berikutnya yang akan mengikutimu. Dan bisa-bisa saudara dan saya akan mengalami satu penyakit. Loh. Ya. Penyakit itu namanya metomania. Apa penyakit metomania? Orang yang biasa bohong, saudara, akan memunculkan yang namanya penyakit. Penyakitnya sebutnya apa? Metomania. Apa itu metomania? Yaitu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kebiasaan suka berbohong. Dan kebiasaan ini sukar dihentikan meskipun penderita ingin menghentikannya karena sudah terbiasa. Ingat, orang yang kena penyakit metomania ini nggak bisa saudaraku ngalami kesembuhan kalau nggak hidupnya dirubah oleh Kristus yang ada di dalamnya. Amin. Oleh karena itu, mari dia akan bekerja. Tuhan kita Tuhan yang kreatif untuk saudara mengubahkan pikiran saudara yang tidak mungkin dalam teori tidak bisa menembuhkan daripada sakitmu metomania ini, tapi Tuhan akan memampukannya. Tapi pikiranmu taklukkan dalam pikiran Kristus. Amin.
Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Gak mungkin saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut teori, saudara, penyakit ini ditemukan di Jerman yang namanya Anton de Brux pada tahun 1983. Saya sangat diberkati membaca buku ini. Oleh karena itu, perlu saya beritakan untuk saudara menghadapi tahun depan ini. Jangan ada pada saudara kesulitan semakin besar, tapi jangan sama saudara jatuh dalam kebohongan. Belajar jujur. Ya, penyebabnya apa? Pertama, hidupnya tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Pikirannya tidak ditaklukkan kepada Kristus. Karena apa? Dia pernah mengalami kegagalan hidupnya. Misalnya, gagal dalam membangun rumah tangga, gagal dalam keluarga, gagal dalam pertemanan, pacaran gagal terus. Demikian juga pendidikannya gagal. Sehingga untuk dia diakui, maka dia mengangkat dirinya dengan cerita bohong, cerita bohong, cerita bohong, cerita bohong. Hal ini juga bisa karena rendahnya harga dirinya. Hal ini terkait dengan penderitaan, tidak bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Ia tidak merdeka dengan dirinya. Aku kok kayak begini sih, dia tuh bisa begitu. Sehingga dia memunculkan kebohongan-kebohongan. Ia tidak bisa menerima kenyataan hidupnya. Oleh karena itu mari kita belajar merdeka dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Semua itu adalah anugerahnya. Amin. Ini semua anugerah Tuhan. Kalau saudara saat ini biarpun naik sepeda tapi hatimu bahagia, itulah anugerah Tuhan. Amin. Apa saat ini orang yang punya gedung bermiliar-miliar itu saat itu saudaraku bersuka cita ke saudara? Enggak saudara. Hari ini pengusaha-pengusaha besar yang triliunan semua menangis. Karena semuanya mandek usahanya. Dan pajak berjalan terus. Apa saudara gak pusing? Tapi ketika hari ini kau bisa tidur nyenyak, engkau bisa baik dengan istrimu, suamimu, anakmu, dengan saudara yang lain, bersyukur. Saudara berarti tidak mengidap penyakit temannya. Amin. Saudara hati-hati. Kadang-kadang laki-laki itu untuk menutupi kebohongannya itu berbuat keras kepada istrinya. Supaya apa? Dia tidak menuduh, membuat kekerasan. Supaya terlindung kebohongannya. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Laki-laki jangan menaruh kebohongan, amin. Tapi istri perlu saudara saat ini berhati-hati. Kalau ada suara keras supaya saudara tidak berkata-kata lagi, berarti ada kebohongan yang tersimpan yang tidak ingin saudara ketahui. Yang percaya katakan amin. Loh, pernah ngalami kan? Siapa yang pernah ngalami? Ibu-ibu angkat tangan. Gak ada yang berani. Aku yo Pak ngalami Pak. Saudara, demikian juga karena masa lalunya kekurangan kasih sayang. Hati-hati ketika dirimu mengalami kekurangan kasih sayang. Dan ini akan menimbulkan penyakit itu. Mari kita belajar jujur dengan integritas. Mari kita belajar seperti Yusuf. Tadi kita bercerita bagaimana saat itu Yusuf saat itu menderita oleh karena sebuah perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh Potifar, istri Potifar, pengkhianatan yang membuat dia harus masuk penjara. Mari kita belajar jujur. Saudara, ciri-ciri orang jujur seperti ini. Mari kita lakukan bersama-sama untuk tahun ini. Ia rela menderita mempertahankan kejujurannya. Seperti Yesus, jika ia berkata iya, jika tidak berkata dia akan bertanggung jawab. Saudara, dia siap menerima konsekuensi. Yang ketiga, ia berusaha menyenangkan. Ia tidak berusaha, mungkin salah ini. Ia tidak berusaha menyenangkan setiap orang. Karena setiap orang punya kesenangan sendiri-sendiri.
tapi dia menyampaikan apa adanya. Ya di atas ya, tidak atas tidak. Jadi orang yang biasa ya di atas ya, tidak atas tidak, dia tidak berusaha menyenangkan orang lain. Ketika kita memiliki motivasi menyenangkan orang lain, itu tandanya kita mengambil keuntungan daripada suasana itu, sehingga muncul kebohongan, gitu loh saudara. Ya apa ya? Ya. Yang keempat, ia tidak suka basa-basi, ngomong ngalor ngidul tapi nggak ada ujungnya, saudaraku. Dan bicaranya tidak ada kualitasnya, selain menceritakan sesuatu yang sia-sia. Dia tidak akan pernah berbicara tentang firman Tuhan. Ini bahayanya. Dia tidak pernah menceritakan tentang kebenaran Allah untuk ditunjukkan orang lain dari sikap yang telah dia nyatakan Tuhan dalam dirinya. Dari gini maksud saya, dia tidak pernah bersaksi bagaimana dia diubahkan Tuhan. Hati-hati. Orang yang tidak pernah bercerita tentang pengubahan Tuhan, kesaksian hidupnya pengubahan Tuhan atas dirinya, itu berbahaya. Saya senang sekali ketika orang bersaksi Tuhan merubah karakternya. Berarti dia berjalan dalam kejujur. Biarpun saat itu belum jujur benar, tapi dia sudah masuk dalam pengajaran Tuhan dalam kejujuran. Dia gak suka basa-basi. Orang jujur, ia tidak membohongi diri, terbuka apa adanya. Ini loh saya. Kalau kamu mau percaya silakan. Aku gak perlu bersumpah. Gak percaya ya sudah. Tapi inilah saya. Dia terbuka, ini keadaan saya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selalu terbuka dengan pemimpin-pemimpin di sini. Ini loh keadaan saya. Kalau ada yang salah tolong tegur saya. Saya senang dikoreksi. Karena aku ingin hidup disempurnakan. Jadi intinya, seseorang yang hidupnya ingin disempurnakan, dia akan suka dikritik. Dia akan suka terbuka dengan apa adanya. Dia terus terang apa adanya, berapa adanya. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Supaya ketika kita menghadap Tuhan, kita berkata, ku ada sebagaimana ku ada. Yang keenam, mempunyai kepribadian dan pikiran yang tenang. Orangnya tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya mendengar kabar yang menyukakan saya. Pak, apa benar ya Pak? Bapak mau beli Fortuner? Iya. Ngone Fortuner dateng, tak jual, tak beli no tanah belakang itu loh. Murah ya. Seara 100, cuma Pak Teguh yang boleh beli. Itu ada 10 are. Nanti tak jual, tak beli no itu. Loh Pak, Bapak ini digosip no. Ya nanti gosip dia ngadam gosip, nah aku buat kebenaran buat apa? Kenapa? Dia geleng-geleng saudara gue dikasih Tuhan. Kok iso Bapak kok tenang digosipnya kayak gitu? Nggak masalah. Kalau itu jadi kenyataan, tak beli no temen. Siapa saudara rindu tanah belakang kita klaim dalam nama Yesus untuk memperbesar pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Siapa yang rindu? Tepuk tangan buat Tuhan sekali. Haleluya. Akhirnya saya mimpi, Tuhan biarlah ini menjadi kebenaran Tuhan. Aku dapat Fortuner, tak jual, tak beli no tanah belakang. Aku sudah mimpi bertahun-tahun ini. Nah, saudara, tenang. Biarpun menghadapi gosip, tenang. Biarpun menghadapi disalahpahami, tenang. Karena dia tahu. Karena saya tahu diri saya sendiri ini bagaimana. Tapi kalau saya tidak tahu diri saya sendiri dan aku penuh dengan kebohongan, maka bingung saudaraku. Orang pembohong itu bingung menutupi kebohongannya. Saya katakan, dia akan bingung dengan menutupi kebohongannya saudara. Maka hidupnya nggak tenang. Amin. Jangan bohong, hidupmu biar tenang. Amin. Katakan, aku tidak bohong supaya hidupku tenang. 2, 3. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ingat, uang yang hidupnya nggak tenang itu pembohong. Hati-hati. Kalau dia jujur di hadapan Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu membiarkan hidupnya. Dan yang ketujuh, mengapa dia tenang? Karena dia memahami cara membangun hubungan yang berkualitas.
baik membangun hubungan dengan Tuhan, baik membangun hubungan dengan sesama. Dia tahu apa yang berkualitas untuk harus aku sampaikan dan aku lakukan, sehingga aku mengalami perubahan. Dan saya percaya orang yang demikian akan mengalami kemenangan. Amin. Karena mengapa? Hidupnya di tangan Tuhan. Tuhan berjanji kepada orang benar. Ayo kita sama-sama katakan. 2, 3. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Maka kamu akan sukacita, engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan mengalami kemerdekaan. Dia adalah pribadi yang melihat dirimu. Engkau hidup dalam kejujuran atau kebohongan. Tetapi ketika engkau jujur, dia adalah menyebut orang benar, maka dia akan memunculkan kebenaran ilmu seperti terang. Orang tahu kok, gak usah ngomong-ngomong. Orang tahu, oh iya memang seperti itu dia. Dan hakmu seperti siang. Dan Tuhan akan memberikan yang menjadi hakmu. Hakmu tidak akan tersimpan. Orang bohong, jatah yang Tuhan berikan tertutup untuk kau turun. Untuk turun padamu. Tetapi ketika engkau melakukan kebenaran, maka akan digerocok semuanya. Dan orang akan melihat. Dan itu saya alami di Natal ini. Banyak orang berkata, ini masa pandemi. Tapi bagi saya, ini adalah masa akademi. Adalah masa akademi itu apa? Masa pembelajaran saya dengan Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, ketika kami taklukkan pikiran kami kepada Kristus dan kami jauhkan dari kebohongan dan aku memegang kejujuran, maka berkat itu sampai ini mengalir. Saya percaya hal ini akan terjadi buat saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah berkat ini menjadi berkat buat saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada pujian saudaraku yang dikasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup. Mari kita bangkit berdiri dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
persiapkan perjamuan suci saudara. Hal ini mengingat kita sebagai pribadi yang disertai Tuhan. Dia tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Dan dia menyatakan kehidupannya kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah hati kita tunduk atas otoritasnya. Sehingga tahun ini engkau akan mengalami reproduksi. Engkau akan berbuah-buah lebat dalam kebaikan. Dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, karaktermu, pendidikanmu. Tuhan akan melimpahkan. Angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang terbuka. Kehidupan yang jujur. Kehidupan yang apa adanya. Sebagaimana Engkau ada, Tuhan. Demikian juga biarlah apa yang menjadi kesukaanmu, yaitu keterbukaan ya di atas ya dan tidak ada pada kami, sebagaimana Engkau hidup. Oleh karena itu, aku percaya tubuhmu adalah betul-betul minum makanan dan darahmu sebagaimana minuman. Saudara, angkat roti tinggi-tinggi. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati, diberikan pada murid dan berkata, inilah cawan perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku. Bukankah cawan yang diberkati ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah dia, terbuka di hadapan Tuhan. Sembah dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Inaralamaya ralamata syandara namure manas Inamaralamaya sikira balamalama. Haleluya. Minta roh kejujuran di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, minta Tuhan, minta. Oh, berikan kami ya Tuhan pribadimu atas kami. Urapanmu memenuhi aku. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Inamaya ralamaya ramayamu. Inamaya ralamaya. Bapa, kami bersyukur Engkau tinggal di dalam hatiku. Engkau yang terbesar di dalam hatiku untuk menuntun kami dalam kejujuran-Mu. Jauhkan kami daripada sikap kebohongan, karena itu adalah perbuatan iblis yang meracuni kami untuk melihat prestasi yang lebih lagi yang telah Engkau buat kepada kami. Kami patahkan roh kebohongan dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasa kebohongan dalam nama Yesus. Tuhan, aku mohon pengurapan-Mu atas roh kejujuran-Mu atas kami, sehingga kami bisa menghadap Engkau sebagaimana kami ada Tuhan. Ketika kami Tuhan berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, jadikan bagian buat kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menyongsong tahun 2021 ini dengan kejujuran kami, untuk kami melihat buah-buah yang lebat, untuk melihat perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan kami dan keluarga kami dan gerejamu.
Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.